Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah TWS dari brand Soundpitch yaitu Soundpitch True Air 3. True Air 3 ini jenisnya half ear, berbeda dengan seri Soundpitch sebelumnya yang pernah gue review yang berjenis in ear. Dan untuk harganya, True Air 3 ini dijual di range harga mungkin sekitar 500 sampai 700 ribuan. Nanti kalau link lengkapnya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Yang jelas untuk harga resminya dia masih di bawah 1 juta dan kalau menurut gue ini adalah solusi pengganti AirPods terbaik untuk harga di bawah 1 juta. Mau tahu alasannya? Kita bahas aja langsung satu persatu mulai dari build quality-nya. Untuk build dan desainnya gue suka, terutama untuk size yang dimiliki dari True Air 3 ini yang menurut gue ini tuh TWS kecil banget. Mulai dari case-nya dan in-ear-nya dan beratnya semuanya tuh dia didesain sangat compact dan oke banget kalau kalian suka membawa TWS untuk kerja dan lain sebagainya. Ini salah satu pilihan yang paling menarik. Memang kalau dari sisi desain nggak ada sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang memang menarik perhatian gue, tapi dari ukurannya ini adalah salah satu yang terbaik. Untuk build quality sendiri menurut gue masih standar ya karena berbahan plastik, tapi yang gue suka adalah dia cukup minimalis dan nggak terkesan aneh-aneh aja. Mulai dari tulisan Soundpitch yang berada di atas, dia sewarna dengan body. Untuk layoutnya sendiri, di bawahnya ada charging port USB Type-C. Belakangnya nggak ada apa-apa dan di depannya ada satu tombol kecil. Di tombol kecilnya ini berfungsi kalau kalian ingin pairing TWS ini. Jadi tombolnya bukan berada di earbudnya tapi berada di case-nya kalau kalian pengen pairing. Terus kita lihat bagian dalamnya seperti yang gue mention di awal, dia mempunyai jenis half ear. Jadi ini bukanlah sesuatu earphone yang akan bikin kalian budek ya atau ngesil suara sekitar kalian. Karena ketika kalian pakai jenis half ear seperti ini, kalian tetap akan bisa mendengar suara di sekitar kalian. Ini kira-kira mirip lah sama Apple AirPods. Terus untuk beratnya ini juga enteng ya dan gue suka banget dari fittingnya karena fittingnya ini bener-bener nyaman dan gak bikin kuping gue capek meskipun dalam pemakaian sekitar 2-3 jam. Terus untuk touch controlnya sendiri pastinya dia udah menggunakan touch sensor bukan tombol fisik lagi. Dan touch sensornya ini juga cukup responsif dan dalam pengaturan gue, dalam pemakaian sehari-hari gue nggak mengalami kesulitan sama sekali ketika pengen mengakses touch controlnya ini karena dia peletakannya jelas ya, berada di sisi kiri dan kanan bagian agak atas seperti ini yang ada lambang Soundpitch-nya. Jadi ini gampang banget kalau kalian pengen mengakses. Dan untuk touch control sendiri dia lengkap. Yang terutama adalah dia mempunyai volume control yang biasanya bagi sebagian TWS itu volumenya tetap harus kalian atur manual, tapi di True Air 3 ini kalian udah bisa mengatur volume yang cukup kalian tekan tab sekali aja. Dan itu adalah hal yang paling berguna buat sebuah TWS ya. Jadi bener-bener kalian bisa mengakses semua lagu itu wireless. Jadi kalian nggak perlu repot buat mengeluarkan handphone kalian. Kalau kalian pengen next or previous lagu, play pause, dan lain sebagainya semua bisa kalian akses melalui touch controlnya ini. Gak sampai di situ aja, juga di True Air 3 ini disediakan gaming mode yang cara mengaktifkannya cukup kalian tap 3 kali aja di bagian kiri ataupun di bagian kanan dan dia akan ada notifikasi buat enter ke gaming mode-nya. Dan yang terakhir adalah dari earbud-nya sendiri, dia udah menggunakan sensor pemakaian. Jadi ketika kalian cabut dia akan otomatis pause dan ketika kalian pakai kembali dia akan ngeplay lagu yang sedang kalian mainkan. Dan untuk sensornya ini gue suka karena dia nggak terlalu sensitif dalam artian yang positif. Jadi ketika kalian cabut atau ketika kalian geser-geser dia tuh nggak akan langsung mati. Jadi dia kayak ada jeda 1-2 detik buat nge-pause lagunya ketika kalian cabut. Jadi kalau kalian pengen ngubah-ngubah posisi, dia nggak akan kayak ngeplay nge-pause gitu ya. Biasanya ada TWS yang mempunyai sensor seperti ini tuh terlalu sensitif. Jadi sedikit goyang kalian akan mati dan nyala lagi. Kalau di sini tuh enggak, jadi nggak, so far ini nggak ada masalah sama sekali untuk pemakaian gue sehari-hari. Dan untuk drivernya sendiri dia menggunakan dynamic driver berukuran 14,2 mm. Dan untuk Bluetooth version pastinya dia udah menggunakan chipset Qualcomm QCC 3040 yang selalu ketika gue review menggunakan chipset tersebut dia mempunyai performance yang memuaskan baik dari sisi latency, dari sisi baterai, dan dari sisi stability. Gue nggak menemukan masalah dari chipset QCC 3040. Itu pun yang terjadi di True Air 3 ini.
Jadi dalam penggunaan gue sehari-hari dalam normal mode-nya ketika gue pakai buat streaming YouTube, buat denger musik dan lain sebagainya, gue nggak mengalami kendala yang berarti dan menurut gue semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kalau menurut gue memang kalau kalian nonton let's say kayak film gitu, gue lebih prefer masuk ke gaming mode-nya karena latensinya akan berasa lebih baik terutama untuk dialognya. Jadi kalau kalian misalkan cukup sensitif dengan hal-hal tersebut ya tinggal kalian masuk aja ke gaming mode. Dan untuk performance gaming mode-nya sendiri ya gue lagi-lagi nggak ada masalah. Gue memainkan game di handphone itu bener-bener gue pakai sebagai casual gamer aja, misalkan gue cobain buat COD Mobile atau PUBG, gue gak menemukan masalah dan masih enjoy aja gue menggunakan TrueAir 3 ini sebagai daily driver untuk bermain game. Dan ketika kalian pakai misalkan buat Mobile Legends dan lain sebagainya, gue bahkan gak perlu masuk ke gaming mode, gue cukup di normal mode aja, itu semua udah cukup memuaskan selera gue. Oke, dan sekarang gue lagi mencoba kualitas dari built-in microphone Soundpeach TrueAir 3. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Untuk mikrofonnya sendiri, TrueAir 3 udah mensupport dual microphone per masing-masing earbud. Jadi totalnya ada 4 buah, kanan dan kiri. Ya kurang lebih kualitas suaranya seperti ini. Jadi silahkan kalian nilai sendiri mengenai kualitas suara dari built-in microphone Soundpeach TrueAir 3 ini. Dan selanjutnya untuk IP ratingnya seperti di DUS-nya dia ada kayak slogan Sound for Urban Sport. Jadi otomatis TrueAir 3 ini juga bisa kalian pakai buat berolahraga. Dia dilengkapi dengan sertifikasi IPX5 yang menurut gue salah satu IP rating yang bagus untuk sebuah TWS. Dan dengan IPX5 itu kalian udah bisa menggunakan TWS ini tuh aman kalau kalian nggak sengaja terkena keringat atau terkena percikan air, bahkan tekanan air pun masih aman. Selama kalian nggak bener-bener nyemplungin TWS ini ke dalam air, semuanya berjalan tanpa masalah. Jadi untuk penggunaan sehari-hari, IP rating IPX5 itu udah lebih dari cukup buat memenuhi kebutuhan gue sehari-hari. Dan selanjutnya untuk baterainya, baterai di TrueAir 3 ini juga memuaskan ya. Basicnya semua seri Soundpeach tuh mempunyai baterai life yang menurut gue proper buat kebutuhan sehari-hari. Let's say di TrueAir 3 ini untuk earbudnya dalam pengalaman gue dia bisa bertahan 4-5 jam dalam normal mode dan menggunakan volume sekitar 40-60%. Dan kalau kalian gabungin sama case-nya, Soundpeach sendiri ngeklaim dia bisa bertahan hingga 17 jam. Tapi kalau buat gue pribadi, gue nggak pernah bener-bener ngetes sampai habis berapa jam daya tahan dari total case-nya ini. Yang gue kurang suka adalah gue nggak bisa tahu ada berapa persen baterai yang tersisa di case-nya ini karena di case-nya ini nggak ada LED indikatornya kalau setahu gue. Jadi berbeda dengan seri Soundpeach yang True Engine 3SE yang memang di case-nya kan ada kayak LED indikator ya. Jadi kalau di sini tuh nebak-nebak aja kira-kira masih sisa berapa persen atau kalau udah mau habis ya tinggal gue charge saja. Dan yang terakhir adalah dari sisi yang paling penting pastinya mengenai sound quality. Seperti biasa mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi karena setiap orang mempunyai selera dan pendapat yang berbeda-beda. Soundpeach TrueAir 3 ini untuk ukuran half ear gue suka dengan karakter yang dihasilkan dari TrueAir 3 ini. Menurut gue dia punya karakter yang balance dan gak ada sesuatu hal yang mengganggu terutama buat selera gue pribadi. Meskipun dia memang bukanlah yang terbaik buat selera gue pribadi, tapi kalau kalian pengen mencari alternatif pengganti AirPods dengan harga di bawah 1 juta, ini adalah TWS yang paling gue rekomendasikan selama gue mereview TWS half ear di price to performance-nya. Mulai dari high frekuensinya dulu. High frekuensi di TrueAir 3 ini menurut gue dia cukup sparkling. Dia cukup bisa gue bilang cukup extend ketika kalian mendengarkan lagu-lagu akustik, petikan gitar, suara simbal, semua dia menampilkan suara cukup realistis. Tapi memang karena keterbatasan harga mungkinnya bisa gue bilang,
Jadi dia nggak bisa benar-benar menghasilkan suara yang detail sekaligus smooth. Jadi untuk urusan detail dia cukup baik di range harganya, tapi untuk smoothness-nya atau clarity-nya gue ngerasa di sini memang bukanlah sesuatu hal yang terbaik. Tapi balik lagi karena ini harganya di bawah 1 juta, jadi gue bener-bener nggak ada komplain sama sekali. Dengan catatan kalau kalian memang cukup sensitif dengan high frequency atau dengan treble, ya mungkin kalian akan sedikit aja merasa terganggu karena di True Air 3 ini ada sedikit harsh-nya. Jadi untuk level S terkadang memang cukup menonjol ya, tapi nggak sampai sebright seperti misalkan kayak Feel CC2 yang sempat kemarin gua review. Jadi ini tuh masih masuk balance lah menurut gua. Untuk mid frekuensinya di vokalnya di sini tuh berasa natural dan less coloration. Jadi dalam artian suaranya tuh nggak berasa ada kolorasi yang mengganggu, dan ya menurut gue apa yang dihasilkan dari vokal di True Air 3 ini ya mirip lah sama suara aslinya. Meskipun kalau buat selera gue pribadi, gue tuh tetap lebih pengen kayak suaranya sedikit lebih maju dan lebih tebel aja. Sedangkan di True Air 3 ini agak sedikit lebih mundur, tapi dia nggak sampai V-shape. Jadi menurut gue ini agak U-shape. Jadi vokalnya agak sedikit di belakang instrumennya dengan karakter yang sedikit kering, tapi cukup natural. Terus untuk area bassnya ini menurut gue bagus ya. Jadi bassnya di sini tuh untuk ukuran half ear udah puas sih. Jadi dia bassnya mirip sama Sabat X12 yang sempat gue review, tapi yang berbeda adalah di True Air 3 ini sedikit lebih ngeboost di upper bass-nya dibandingkan di lower bass-nya. Meskipun dia nggak sampai merembet atau menutupi area mid frekuensinya. Untuk bass sendiri menurut gue cukup terkontrol dan nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kalian bass head ya gue nggak tahu ya kalian kira-kira puas apa enggak dengan kualitas bass yang dihasilkan. Kalau buat gue sih bassnya ini udah sangat cukup buat memenuhi kebutuhan, atau bisa gue bilang buat memenuhi selera gue pribadi. Tapi ya kalau kalian bass head, gue rasa sih kalian lebih cocok pakai in-ear dibandingkan dengan half ear seperti ini. Dan yang gue suka lagi untuk soundstage-nya, soundstage di True Air 3 ini berasa cukup luas kalau dibandingkan para pesaingnya. Terutama kalau gue bandingkan dengan Sabat X12 Pro yang memang lebih berasa intimate dibandingkan dengan True Air 3 ini. Dan untuk separasinya sama seperti Sabat, kurang lebih nggak berbeda terlalu jauh. Dan untuk layeringnya pun gue rasa di sini masih minim ya, karena untuk sebuah TWS di bawah harga 2 juta tuh rata-rata dia nggak bisa memisahkan instrumen dengan cukup baik, terutama kalau kalian bandingkan dengan earphone di range harga yang sama. Jadi untuk layeringnya sih gue nggak menemukan hal yang spesial dibandingkan dengan earphone terutama. Jadi ya gue ngerasa oke aja. Dan apakah ini bisa gue nobatkan sebagai TWS half ear terbaik? Mungkin secara teknis untuk range harga di bawah 1 juta ini adalah TWS dengan teknis suara terbaik menurut selera gue. Tapi ini bukanlah termusikal menurut selera gue, karena balik lagi kalau kalian udah lama nonton channel gue, mungkin kalian tahu kalau selera gue tuh lebih seneng ngeboost di area vokal yang lebih berasa tebel, dan gue lebih seneng dengan suara yang sedikit mengarah ke arah warm. Sedangkan di sini tuh semuanya balance, semuanya netral, vokalnya segala nggak ada masalah. Tapi tetap sih gue nggak tahu kenapa kalau untuk urusan suara gue tetap lebih suka di Sabat X12 Pro untuk genre lagu yang gue dengerin. Meskipun secara teknis gue ngerasa Soundpitch True Air 3 ini lebih bagus. Jadi kalau kalian bandingkan langsung X12 Pro versus True Air 3, begitu kalian habis denger True Air 3, kalian switch ke X12 Pro, pasti yang ada di pikiran kalian itu X12 Pro berasa lebih butek ya. Jadi kayak suaranya tuh lebih mendem, tapi dia mempunyai vokal yang tebel dan lebih maju. Jadi gue ngerasa untuk genre-genre vokal ini tuh lebih pas aja buat selera gue dibandingkan True Air 3. Tapi kalau gue merekomen di antara keduanya ini, nggak tahu kenapa ya gue akan merekomen True Air 3 karena dari sisi fitur ini tuh jauh banget ya. Jadi X12 Pro ini memang nggak ada yang spesial dari sisi fiturnya kecuali bagian suaranya. Sedangkan True Air 3 ini menurut gue udah paket lengkap, dia fiturnya udah lengkap banget ya, minus ANC yang menurut gue ANC itu nggak terlalu penting lah buat di ukuran half ear, karena half ear pakai ANC ya gue sih nggak ngerasa segitu signifikan buat nge-reduce suara di sekitar gue.
Jadi untuk fitur-fitur utama yang dibutuhkan seperti Qualcomm QCC 3040, terus dia udah ada gaming mode, size-nya yang bener-bener compact, baterainya yang bagus, dan lagi menurut gue suaranya yang memang proper, menjadikan TWS ini recommended kalau kalian mencari TWS half ear di bawah 1 juta. Itu aja yang bisa gue sharing mengenai Soundpeach True Air 3 ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komen. Kalau kalian berminat, sekali lagi linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bakal nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.